Film ini dimulai di kota New York di mana seorang pelayan, Frances S1MCH Pronunciation Cullen pulang kerja di kereta bawah tanah di mana dia menemukan tas tangan yang ditinggalkan oleh seorang wanita Perancis bernama Greta Hidek. Frances pergi ke alamat di kartu Greta untuk mengembalikan tasnya, tapi ketika dia tiba, tidak ada orang di rumah. Frances tinggal bersama sahabat dan teman sekamarnya Erika Penn. Frances memegang tas itu sampai dia bisa mengembalikannya, dan Erika memeriksa isinya. Belakangan mereka pergi ke bioskop. Namun hal itu membuat Frances emosional karena dia sering pergi ke bioskop bersama ibunya, yang belum lama ini meninggal karena kanker. Hubungannya dengan ayahnya Chris agak tegang karena dia telah melupakan kematian istrinya dan mengubur dirinya dalam pekerjaannya. Frances kembali ke rumah Greta dan bertemu dengannya. Greta bersyukur atas kembalinya tas itu, dan dia mengundang Frances masuk untuk minum kopi. Greta adalah seorang guru piano, dan dia memainkan musik untuk Frances saat dia bercerita tentang keluarganya. Suaminya sudah lama meninggal, dan putrinya Nicola dikabarkan tinggal di Paris. Merasa bahwa Greta kesepian, Frances menawarkan membantunya mencari seekor anjing untuk mendapatkan dukungan. Greta menolak tetapi berterima kasih kepada Frances sebelum dia pergi, dan Frances meninggalkan nomor teleponnya kepada Greta jika dia berubah pikiran. Benar saja, Greta menelepon Frances malam itu untuk mengajaknya merawat anjing tersebut, dan keduanya pergi akhir pekan itu untuk mendapatkan seekor anjing tua bernama Morten. Selama beberapa hari berikutnya, Greta terus menghubungi Frances, dan keduanya menjalin persahabatan kecil. Erika curiga pada Greta dan mengira Frances hanya memanfaatkannya sebagai pengganti ibu, tapi Frances tersinggung dengan saran itu. Frances pergi ke rumah Greta untuk makan malam. Frances pergi mencari kacamata di lemari Greta, hanya untuk menemukan sesuatu yang mengejutkan, beberapa tas tangan identik dengan isi yang sama persis di dalamnya. Yang satu memiliki catatan tempel dengan nomor wanita bernama Samantha Bales, dan yang lainnya berisi nama dan nomor Frances. Frances menjadi tidak nyaman saat makan malam dan minta diri untuk pergi. Dia pulang dan memberitahu Erika apa yang dia temukan. Greta berusaha mengembalikan keadaan normal, meski Greta terus berusaha menghubunginya. Dia bahkan mengunjungi Frances di tempat kerja untuk berbicara dengannya, tetapi ketika bosnya tidak mau menyingkirkan Greta sendiri, Frances menanyakan padanya tentang menemukan tas tangan lain dan tidak ingin menjadi bagian dari permainan gila apapun yang direncanakan Greta. Frances memberitahu Greta bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Greta terus melecehkan Frances. Dia berdiri di luar restoran untuk menatapnya berjam-jam bahkan setelah polisi tiba. Karena Greta tidak memberikan ancaman atau indikasi apapun bahwa dia akan menyerang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan petugas yang merespons meminta Frances untuk mengabaikannya. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Frances ada di rumah sementara Erika keluar. Greta mengirimkan foto Erika kepada Frances di lokasi persisnya, yang berarti Greta sedang menguntit Erika. Frances tetap menelepon Erika sampai dia tiba di tempat yang aman sementara Frances mencoba menemukannya. Greta terus mengirimkan foto Frances untuk menunjukkan dia semakin dekat dengan Erika, bahkan mengikutinya ke dalam bus. Erika melihat Greta dan memberitahunya bahwa dia sakit. Dia keluar dari bus dan berhasil menemukan taksi yang ditumpangi Frances, dan dia bergabung dengannya. Keduanya hendak mengajukan perintah penahanan terhadap Greta. Frances berusaha mencari cara untuk menjauhkan Morten dari Greta karena takut akan keselamatannya. Dia melewati rumah Greta dan menggali sampah untuk mencari apapun yang bisa dia temukan pada dirinya. Di dalamnya ada sebuah amplop yang ditujukan kepada Nicola, tapi tidak di Paris, dan dikembalikan ke pengirimnya. Frances kemudian berusaha menghubungi Nicola. Setelah beberapa hari, Frances dihubungi oleh petugas bernama Alexa Hammond, yang memberitahu Frances bahwa Nicola bunuh diri 4 tahun sebelumnya dan belum pernah ke Perancis.
Alexa juga menegaskan kembali bahwa Greta adalah wanita yang sakit parah setelah Frances menceritakan apa yang dia dengar, dan menambahkan bahwa Greta bukan orang Perancis, melainkan orang Hongaria. Suatu malam di restoran, Frances harus merawat Greta, yang telah membuat reservasi. Greta bersikeras dia hanya ingin bicara, tapi dia malah menyiksa Frances dengan membuat keributan. Dia memecahkan gelas minum dan kemudian mengungkit ibu Frances, mengklaim dia harus mati agar mereka bisa bertemu. Greta membalik mejanya dan mulai mendekati Frances, yang berlari ke dapur. Greta kemudian ditahan oleh staf dan pengunjung saat polisi datang untuk membawanya pergi. Namun, Frances mengetahui bahwa Greta telah dibebaskan keesokan harinya. Frances membuat rencana untuk tinggal bersama ayahnya demi keselamatan. Dia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Greta dan memberitahunya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu. Greta memeluknya lama dan meresahkan. Belakangan, Frances sedang minum-minum di rumah saat dia mulai merasa pusing. Greta muncul setelah membius minuman tersebut, dan dia menghukum Frances karena berbohong tentang pergi. Greta menyeret Frances ke rumahnya dan menguncinya di peti mainan. Frances kemudian bangun, rupanya memimpikan hal itu, dan menemukan Erika di apartemennya bersamanya. Dia pergi ke lift untuk pergi. Tapi lift tampaknya lebih rendah dari lantai bawah, dan dinding mulai menutup ke arah Frances. Ternyata itu hanya mimpi, dan Frances benar-benar terkunci di dalam peti mainan. Dia berteriak agar dibiarkan keluar, dan Greta melakukannya, membuatnya tampak sebagai hukuman karena berbohong. Greta mengambil ponsel Frances dan membuat Erika percaya bahwa Frances sedang berlibur bersama ayahnya, sekaligus membuat Chris mengira dia sedang berlibur bersama Erika. Frances ditahan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, tersirat berminggu-minggu, dan disandera oleh Greta. Suatu sore, Greta memaksa Frances untuk membantu membuat kue, tetapi saat dia bermain-main dengan pemotong kue, Frances membanting penggulung ke bawah, memotong kelingking Greta, sebelum Frances memukul kepala Greta dengan peniti. Dia berlari mencari jalan keluar, tapi pintu dan jendela terkunci. Dia berlari ke ruang bawah tanah dan menemukan tubuh Samantha Bales, yang tampak terkesiap dan mengejang sebentar sebelum akhirnya meninggal. Greta kemudian mencekik Frances sampai dia pingsan. Greta kemudian mengikat Frances ke tempat tidur dan menjebaknya di dinding belakang piano. Chris pergi ke apartemen wanita dan melihat Erika. Mereka berdua menyebutkan rencana liburan, yang dengan cepat membuat mereka berdua menyadari ada sesuatu yang salah. Chris berbicara dengan detektif Brian Cody untuk membantu menemukan Frances. Cody membuka file tentang Greta, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang perawat yang menganiaya dan mungkin membunuh pasien, dan diyakini dia kembali ke Hongaria. Cody menemukan rumah Greta dan duduk untuk mengobrol. Frances mendengar Cody menyebut namanya, dan dia mencoba menarik perhatiannya dengan menggedor tempat tidur dan membuat pendulum di piano mulai berdetak. Cody pergi ke piano, tapi sebelum dia bisa mencapai Frances, Greta berlari tanpa alas kaki dan menyuntik Cody dengan semacam obat penenang. Dia mencoba menembak Greta, hampir mengenai Frances, tapi dia jatuh dan pingsan. Greta kemudian mengambil senjatanya dan membunuhnya dengan sisa peluru, dan dia membuang tubuhnya ke dalam tas berisi bahan kimia dan melemparkannya ke ruang bawah tanah. Greta kemudian kembali ke kereta bawah tanah untuk mencari korban berikutnya. Seorang wanita muda berambut coklat keriting tiba di rumahnya. Mereka mengobrol, dan Greta menjauh sejenak dan kembali untuk minum kopi. Dia kemudian mulai merasa disorientasi. Wanita itu mengungkapkan dirinya sebagai Erika, telah menjelajahi kereta bawah tanah untuk mencari tas tangan sampai dia menemukan Greta. Dia melepas wignya dan memberitahu Greta bahwa dia membiusnya seperti yang dia lakukan pada Frances. Saat Greta pingsan, Frances mencoba menarik perhatian Erika dengan bergantung pada piano dan mematikan pendulum. Erika menarik pianonya kembali dan membebaskan Frances. Keduanya berpelukan, tapi saat Erika mencoba mengeluarkan Frances, mereka mendengar musik diputar, yang berarti Greta sedang mengintai. No, 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 no.
Erika melangkah keluar untuk menemukannya. Tapi saat Frances melangkah keluar, dia merasakan Greta mencengkeram lehernya dan mengatakan bahwa dia adalah favoritnya. Greta kemudian pingsan, dan Erika bersiap untuk memukulnya, tapi Frances menghentikannya dan mengatakan dia punya ide yang lebih baik. Keduanya menempatkan Greta di peti mainan dan menguncinya dengan pernak-pernik Menara Eiffel. Saat keduanya pergi, Greta perlahan mulai membenturkan tutup peti, dan pernak-pernik itu perlahan mulai bergerak keluar.